Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pratantia Fiatri, NPM 52, beserta teman saya Lia Rosita, NPM 82. Kami dari K2 S1 Akuntansi. Di sini akan mempresentasikan bab 5 dari teori akuntansi mengenai akuntansi di Indonesia. Berikut merupakan hasil diskusi kami. Akuntansi Indonesia mengalami pasang surut perkembangan. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi di Indonesia. Faktor tersebut antara lain lingkungan politik dan ekonomi serta organisasi profesi. Nah, sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia. Praktik akuntansi di Indonesia dapat ditelusuri pada era penjajahan Belanda atau sekitar pada tahun 17 ADB 2003 atau sekitar tahun 1642. Di era ini, Belanda mengenalkan sistem pembukuan berpasangan sebagaimana yang dikembangkan oleh Luca Pacioli. Kegiatan ekonomi pada masa penjajahan meningkat cepat selama tahun 1800-an hingga pada tahun 1900. Hal ini ditandai dengan dihapuskannya tanam paksa sehingga pengusaha Belanda banyak yang menanamkan modalnya di Indonesia. Kerangka institusional dan legislatif. Pada era setelah kemerdekaan, aturan yang mempengaruhi aktivitas bisnis komersial dibentuk melalui keputusan presiden dan regulasi yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah. Aturan tersebut yakni: pertama, Commercial Code 1847. Di Indonesia, undang-undang ini dinamakan sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang diambil dari Commercial Code atau Belanda Wetboek van Koophandel pada tahun 1847 dengan beberapa perubahan. Aturan ini mengatur kegiatan bisnis dan memiliki aturan hukum. Yang kedua adalah Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995. Di dalam aturan ini memuat laporan keuangan yang harus disusun dan disajikan sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK. Yang ketiga adalah Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1999 tentang laporan keuangan perusahaan. Peraturan ini merefleksikan perbaikan yang signifikan berkaitan dengan upaya menciptakan praktik bisnis yang transparan. Yang keempat ada Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 yang mengatur penyusunan beserta audit laporan keuangan. Kemudian terakhir ada Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1998 yang menyebutkan bahwa Bank Indonesia dapat menunjuk akuntan publik untuk dan atas nama BI guna melaksanakan audit pada bank tertentu baik secara periodik maupun setiap saat sesuai kebutuhan. Ketiga, pelaporan keuangan dan persyaratan pengungkapan. Di Indonesia, pengungkapan atau disclosure diatur oleh berbagai lembaga. Lembaga yang berhubungan dengan aspek pelaporan keuangan di Indonesia menurut Diga dan Yunus adalah sebagai berikut. Yang pertama, Bank Indonesia. Di luar otoritasnya sebagai pihak yang mengatur kebijakan moneter negara, BI juga mengatur persyaratan pelaporan keuangan untuk semua bank dan lembaga keuangan non-bank yang beroperasi di Indonesia. Yang kedua, Departemen Keuangan. Departemen ini mengawasi aktivitas Direktorat Jenderal Pajak dan Bapepam. Yang ketiga ada Direktorat Jenderal Pajak, yakni lembaga yang bertanggung jawab atas administrasi peraturan pajak dan membuat pedoman pembukuan dan laporan keuangan yang diperlukan semua wajib pajak berbentuk badan usaha. Yang terakhir ada Bapepam yang bertindak sebagai regulator atas surat berharga semua perusahaan yang terdaftar di pasar modal Indonesia. Bapepam ini juga mengatur berbagai ketentuan pelaporan keuangan perusahaan go publik. Selanjutnya, kualitas pelaporan keuangan dan transparansi. Peningkatan kualitas laporan keuangan merupakan instrumen penting dalam mengembangkan pasar modal. Beberapa penelitian dapat digunakan sebagai rujukan untuk menilai kualitas pelaporan keuangan Indonesia. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Craig dan Diga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa luas pengungkapan di dalam laporan tahunan perusahaan Indonesia
untuk tahun yang berakhir pada tahun 1994 hanya sebesar 55% dari total item disclosure. PricewaterhouseCoopers pada tahun 1999 melakukan survei terhadap investor institusi yang tertinggal di Singapura menunjukkan bahwa Indonesia berada pada ranking terendah di antara 12 negara Asia Australia. Kelima, ada perkembangan organisasi profesi akuntansi. Sampai pada tahun 1950-an, di Indonesia belum ada profesi akuntansi lulusan universitas lokal. Munculnya Undang-Undang Nomor 34 pada tahun 1954 tentang pemakaian gelar akuntan merupakan fondasi lahirnya akuntan yang berasal dari universitas lokal. Tujuan didirikannya IAI antara lain adalah untuk mempromosikan status profesi akuntansi, mendukung pembangunan nasional, dan meningkatkan keahlian serta kompetensi akuntan. Selama tahun 1960-an, menurunnya peranan kegiatan keuangan mengakibatkan penurunan permintaan jasa akuntansi dan kondisi ini berpengaruh pada perkembangan profesi akuntansi di Indonesia. Sehingga pada tahun 1973, IAI membentuk Komite Non-Pemeriksaan Akuntan atau KNPA untuk mendukung terciptanya perbaikan ujian akuntansi. Yayasan Pengembangan Ilmu Akuntansi Indonesia didirikan pada tahun 1974 untuk mendukung pengembangan profesi melalui program pelatihan dan kegiatan pengembangan akuntansi atau TKPA. Selanjutnya mengenai yang pertama aktivitas IAI, mulai dari penentuan standar dengan lobi politik. IAI mengembangkan dan mengeluarkan standar akuntansi, standar auditing, standar atestasi, standar penjaminan, dan standar jasa konsultasi. IAI juga menyelenggarakan training. IAI juga menyelenggarakan OASAP bagi akuntan yang berkeinginan memiliki gelar BAP, melakukan publikasi kegiatan dan hasil penelitian bidang akuntansi. Kedua, keanggotaan IAI dan afiliasi. Keanggotaan IAI dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan. Dari kegiatan afiliasi, IAI sudah menjalin hubungan kerjasama dengan dunia. Namun, pada tahun 1999, karena alasan keterbatasan dana, IAI mengundurkan diri dari keanggotaan CAPA. Selanjutnya, standar akuntansi di Indonesia. Dimulai dari evolusi standar akuntansi keuangan Indonesia. Sebelum tahun 1973, persyaratan pelaporan keuangan didasarkan pada pedoman-pedoman yang dikeluarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang hanya menghendaki adanya sistem pembukuan yang cukup. Tahun 1973, orientasi penyusunan standar didasarkan pada prinsip akuntansi yang berterima umum. Pada 1973, IAI membentuk komite ad hoc untuk mengembangkan prinsip akuntansi Indonesia. Desember 1973, IAI mengadopsi rekomendasi yang diberikan komite tersebut dan mengeluarkan prinsip akuntansi Indonesia. IAI membentuk KPAI pada tahun 1974 untuk merespon reformasi ekonomi dan deregulasi pasar. Pada tahun 1984, KPAI mengeluarkan prinsip akuntansi yang telah direvisi yang diberi nama PAI. Pada tahun 1994, IAI mengadopsi Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statement oleh IASC. Selanjutnya, pada Dewan Standar Akuntansi Keuangan DSAK. Pada tahun 1994, KPAI berubah nama menjadi KSAK. Tahun 1998, struktur dan proses KSAK diubah untuk lebih memperkuat proses perumusan standar akuntansi. Pertama, dibentuk DSAK untuk menggantikan KSAK. Kedua, 3 staf full-time yang diangkat untuk mendukung aktivitas DSAK. Ketiga, prosedur DSAK direvisi untuk memilih isu akuntansi. Tahun 1998, IAI membentuk DKSAK yang bertugas memberikan saran kepada DSAK tentang isu akuntansi yang harus ditangani. Mengenai struktur organisasi IAI, IAI sendiri memiliki 4 kompartemen dan 2 dewan. 4 kompartemen tersebut adalah: yang pertama, komponen akuntan akademis atau IAI KAA. Kedua, kompartemen akuntan manajemen IAI KAM. Yang ketiga, kompartemen akuntan publik atau IAI KAP. Dan yang keempat, kompartemen akuntan sektor publik IAI KASP. Dalam penyusunan standar akuntansi di Indonesia melibatkan 8 tahap berikut ini. Yang pertama, isu identification untuk memonitor dan mempertimbangkan pengumuman resmi yang dikeluarkan IASB dan badan lainnya.
kedua, preliminary consideration, mendiskusikan isu yang ada dan komisi yang diperlukan. Yang ketiga, preparation of accounting discussion paper, membentuk komite khusus. Dan yang keempat, preparation of exposure draft, menyiapkan ide awal yang harus dikonsisten dengan kerangka standar akuntansi keuangan. Yang kelima, publication of ide, majalah IAI dan didistribusikan kepada pihak yang berwenang. Kemudian yang keenam, public hearing, memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan pandangan. Yang ketujuh, PSAK preparation, mengubah ide untuk merefleksikan hasil konsultasi yang telah dilakukan. Yang terakhir, approval and promulgation, DSAK menyetujui PSAK untuk diterbitkan sebagai pedoman resmi praktik akuntansi tertentu. Selanjutnya, periode sebelum Kongres 8. Yang pertama, organisasi dan dana. Anggota komite SAK terdiri dari 17 orang yang dipimpin oleh ketua dan wakil ketua dan sekretaris. Dana yang digunakan dari sumbangan, kerjasama dengan organisasi pemerintah, perusahaan, dan proyek Bank Dunia. Digunakan untuk akomodasi tempat rapat dan public hearing. Kemudian, penyusunan PSAK dimulai dari penyusunan agenda topik SAK. Exposure draft yang telah disetujui oleh quorum anggota diperbanyak dan disebarkan ke publik sebulan sebelum diadakan public hearing. Untuk periode setelah Kongres 8, komite lebih menjadi kecil, menjadi 7 atau 9 orang. Ketua dan anggota komite SAK harus dibebaskan dari usaha mencari dana penyusunan standar akuntansi keuangan. Tim teknis membuat anggaran biaya komite setiap tahun. Pengurus pusat dengan bantuan advisory council mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan dana yang anggarannya telah disetujui bersama antara pengurus pusat, advisory council, dan komite SAK. SAK dikembangkan dan disahkan oleh komite dan perlunya perbaikan dalam due process. Masa komentar diperpanjang dari 1 bulan menjadi 6 bulan. Kesempatan untuk memberikan testimoni pada public hearing secara bertahap harus diubah menjadi hanya untuk publik yang telah memberikan komentar tertulis saja. Kemudian mengenai adopsi International Financial Reporting Standard atau IFRS. IAI pada ulang tahunnya yang ke-51 mendeklarasikan rencana Indonesia untuk konvergen terhadap IFRS dan dalam pengaturan standar akuntansi keuangan. Compliance terhadap IFRS memberikan manfaat terhadap laporan keuangan dan meningkatkan transparansi. IFRS dijadikan sebagai referensi utama pengembangan standar akuntansi keuangan Indonesia karena merupakan standar yang sangat kokoh. Dengan telah dideklarasikan program konvergensi terhadap IFRS, maka pada tahun 2012 seluruh standar yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI akan mengacu pada IFRS dan diterapkan oleh entitas. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.